Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali dalam kesempatan ini balik lagi di programnya Tamu Sripo. Seperti biasa, Tamu Sripo ini akan mengundang orang-orang penting, orang-orang hebat tentunya ya. Jadi hari ini Tamu Sripo telah hadir di samping saya orangnya. Jadi sosok bapak yang satu ini mungkin tidak asing lagi di dunia mama-mama atau para pelaku usaha UMKM. Ya, langsung kita sapa saja. Selamat siang Bapak. Selamat siang ya, Mbak Ira. Jadi ini Tamu Sripo kita kali ini kedatangan yang terhormat Bapak Ruda Ermansah atau yang dikenal Ayah Ruda. Jadi Bapak Ayah Ruda ini maksud kami Ketua UKM IKM Nusantara Provinsi Sumatera Selatan ya. Dan sekaligus juga Bapak Ruda ini merupakan Direktur ICSB area Kota Palembang, benar Pak ya? Betul, betul. Sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah Mbak Ira. Ya. Kelihatan ya, seger lihat Bapak hari ini ya. Ya, sesuai dengan topik yang akan kita bahas yang ini Pak, kita akan mengobrol santai mengenai UMKM Sumsel Maju. Jadi kalau UMKM Sumsel Maju, perizinannya harus lengkap Pak. Betul. Ya, betul. jadi harapannya nanti para pelaku UMKM di Kota Palembang atau juga Sumsel Pak khususnya, semua UMKM ini harus punya aspek legalnya ya, benar Pak ya? Iya, betul. Iya. Tapi sebelum kita bahas itu, mungkin kita ke belakang sebentar Pak. Kita tahu kemarin dampak daripada pandemi. Oke. Nah, jadi telah kita lewati 2 tahun terakhir ini mungkin betapa dahsyatnya efek pandemi ini untuk teman-teman kita, para pelaku UMKM. Mungkin ada yang sampai gulung tikar, Bapak. Betul, nah, betul. Jadi itu yang ada juga yang sampai saat ini, Pak ya, bertahan sampai ini. Nah, ini setelah melewati pandemi 2 tahun terakhir dan kayaknya untuk era sekarang pelaku UMKM ini sudah mulai bangkit, Pak ya. Nah, bisa diceritakan dulu pertanyaan pertama ini, Pak, mungkin bagaimana sih nasib atau semangatnya para pelaku UMKM ini pasca bangkitnya dari pandemi, Pak? Boleh, Pak? Siap, Ibu. Baik, terima kasih pemirsa Tribun Sripo ya, Mbak Ira, teman-teman semua. Jadi mungkin yang belum kenal, saya kenal boleh ya? Boleh. Jadi saya memang kebetulan sebagai Ketua Asosiasi UMKM IKM Nusantara Provinsi Sumatera Selatan, kemudian juga sebagai salah satu Direktur Area dari ICSB. ICSB itu Indonesia Council for Small Business. Yang kalau untuk provinsinya Ibu Samantha sebagai Ketua Provinsinya. Baik, jadi dampak ini sebenarnya memang sudah dirasakan dan memang bagus sebenarnya ada pandemi kemarin itu karena apa? Jadi para pelaku usaha tuh aware dengan kesehatan ternyata kan itu kan akibat dari pandemi itu kan mungkin karena akibat dari kesehatan. Nah, teman-teman banyak yang memang terdampak ya karena minat beli, daya beli masyarakat yang kurang kan. Tapi di situ kita bisa belajar bahwa kita harus hidup sehat, kita harus belajar sehat, kita harus mengolah produk ini secara sehat dan bagus gitu loh. Nah, itu jadi di dampak pandemi ini memang banyak yang bangkrut, banyak juga yang bertahan. Nah, tapi teman-teman yang sustainable tuh intinya teman-teman yang memang bertahan di produknya yang sehat, yang bersih dan benar. Itu yang bertahan sampai sekarang. Nah, yang bangkrut juga ya mungkin juga karena daya beli dan nasib juga lah. Bisa ngomong. Nasib kita nggak tahu ya. Jadi dampak pandemi ini juga ada hikmahnya Pak ya. Ada hikmah buat kita para pelaku UMKM ini ya. Nah, berbicara masalah perizinan UMKM ini Pak, apa saja sih Pak perizinan jenisnya ini? Kan kalau misalkan ada yang di bidang jasa, ada yang di kuliner, seperti apa perizinannya itu Pak? Oke, baik. Kebetulan kan pemerintah kan sudah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 kemarin. Dan ini sangat bagus sekali buat teman-teman UMKM. Kenapa? Karena memangkas semua birokrasi pada saat pembuatan perizinan. Nggak usah kita pungkirin bahwa momok perizinan dari dulu berpikir bahwa kalau mengurus izin itu kan selalu sulit. Iya. Banyak meja lah, banyak meja artinya banyak amplop lah ya itu tanda kutip ya, tapi walaupun itu nggak bisa dibuktikan.
Tapi maksud pemerintah dikeluarkannya undang-undang itu tadi dibuatnya perizinan itu sekarang mudah, terutama buat UMKM. UMKM sekarang ini dengan mudahnya bisa membuat perizinan. Nah, apa saja izin yang harus dibuat oleh teman-teman UMKM? Jadi sebagai salah satu syarat sebagai pengusaha kita, kalau dulu kan punya situ, punya SIUP, punya akte dan segala macam. Sekarang kita cukup kalau orang perseorangan, UMKM itu sudah cuman buat NIB perseorangan cukup. Itu sudah izin lengkap dia. Jadi di NIB itu nomor induk berusaha, dia punya nanti sertifikat standar yang harus dia penuhi, apa saja di situ. Jadi dia sendiri yang harus memenuhi. Silakan dia nilai, oh aku ini harus seperti ini. Dia harus baca. Sudah tercantum semua di sudah NIB, tercantum Pak, ya? di NIB itu. Nah, jadi dia mau usaha tadi jasa, mau usaha kuliner, mau usaha apapun, orang perseorangan wajib punya NIB ini dulu. Nah, Itu nanti NIB ya, NIB nomor induk berusaha. Dan itu buatnya juga gampang. Lewat oss.go.id buat, masukkan data, selesai. 5 menit, 10 menit selesai. Tidak perlu lagi kemana-mana. Nah, itu sudah terdaftar. Manfaatnya nanti kita bicara belakang. Kalau memang perlu kita jelaskan manfaatnya banyak. Iya, boleh Pak. Sekalian boleh. Nanti Karena lanjutkan. kan dari penonton kita, dari dulur-dulur Seripo ini pengen tahu, terutama untuk para pelaku UMKM, mungkin ada yang masih newbie, yang baru Pak. Oke. Jadi mungkin seberapa pentingkah izin yang dimaksud ini untuk para pelaku UMKM? Apa sih manfaatnya gitu Pak? Oke, baik. Jadi kita lanjut ke sini dulu berarti ya. Berarti NIB ini setelah terbentuk, dibuat, Mbak. Jadi itu memang perlu, pertama, itu sebagai pengakuan negara kepada dia bahwa dia itu pengusaha. Jadi dia dari sisi hukum sudah jelas bahwa dia itu pengusaha. Oke. Kedua, kalau dia mau nge-branding next ke depan, itu mau dia patenkan mereknya. Kadang-kadang gini kan, sering dengar kan teman-teman sudah punya produk nih, udah mulai laris, mau nge-brandingin, oh ini merek aku nih, mau ku pakai nih misalnya. Saat mau ku pakai, ku daftarkan di hak cipta merek, nggak bisa, ternyata sudah ada yang mereknya, sudah ada yang pakai. Kenapa? Ya itu tadi kan, karena dia mungkin belum ngerti di awalnya. Nah, tapi dengan adanya NIB tadi, dia bisa daftarkan hak cipta merek dia. Kemudian dari sisi mungkin saya yakin pasti pemerintah ke depan nanti akan membantu teman-teman UMKM itu melihat dari data ini tadi, dari data NIB ini tadi. Jadi pada saat kita ngajukan mungkin kredit kur atau apa, mungkin nanti akan dilihat dari mereka, kamu tuh memang pengusaha nggak, pengusaha maksudnya pengusaha perorangan ya. Oh mana buktinya? Ini ada misalnya. Nanti kan bisa kelihatan. Dan kalau kulihat juga, kalau secara saya pribadi, ini kalau memang sudah terdata semua NIB ini sebagai pengusaha UMKM, pemerintah tuh nanti mungkin jelas berapa banyak sih sebenarnya UMKM di Indonesia ini yang jadi pengusaha. Jadi bukan nebak-nebak dari data Pak RT berapa banyak, Pak Lurah berapa banyak. Nanti ini udah data terdata bener. Oh ini ternyata yang jadi pengusaha di Indonesia ini udah sekian persen. Nah itu secara efek dampaknya. Jadi secara hukum kita bisa enak. Ada payung hukum Pak, ada payung hukumnya. Secara mungkin kita untuk bisnis ke depannya kita juga lebih enak lagi. Itu manfaat dari kita punya NIB. Jadi pemerintah juga punya data. Oh nggak lagi ngiring-ngiring. Dan di NIB ini sekarang, NIB ini udah beberapa versi ya Mbak ya. Dari versi lama dulu sampai ke versi sekarang mungkin udah 4 atau 5 kali perubahan, saya nggak tahu. Itu sekarang ini bahkan letak titik pelaku UMKM pun diminta pada saat mengajukan NIB. Oh. Jadi enak, pemerintah sekarang tahu, oh di sini ada pengusaha songket, di sini ada pengusaha pempek. Ya pemerintah nanti tinggal buka aja. Ternyata di kampung ini ternyata banyak pengusaha pempek misalnya, kan dari data NIB kan mereka kan bisa kolah-kolah. Itu kalau memang pemerintah nanti bermain di data, wah enak banget ini. Rapi negara kita Mbak. Ada bisa binaan gitu binaan Pak ya? Kita dari mana pemerintah, oh lurah itu atau camat bisa ngelihat, oh di camat dia ini ternyata ada sekian ribu pengusaha apa saja, mereka kan bisa lihat di situ di data NIB itu. Nah itu gunanya NIB, itu baru satu NIB sebagai pelaku usaha. Kalau dulu kan kita harus bentuk yang namanya situ, SIUP gitu kan. Dan NIB ini enaknya seumur hidup. Oh jadi yang pertama kali mesti diurus ini INB. Bukan INB, INB itu izin mendirikan bangunan Mbak. INB. NIB. Oh NIB. Kami NIB ya. NIB, nomor induk berusaha. Ya nomor induk berusaha. Nah itu yang harus dia urus dulu. Nah nanti tadi Mbak kan bilang, gimana nih aku kalau usaha kuliner? Nah kulinernya apa? Jenisnya kan banyak kan, apakah aku restoran, apa sekedar aku buat keripik atau buat pempek. Nah ini kan izinnya nanti kita buat di KBLI, kelompok usahanya apa.
Dari situ kita buat KBLI-nya. Oh, aku nih ternyata usaha keripik, buatlah KBLI, kode baku lapangan Indonesianya. Apa nih keripik? Sekian misalnya. Saya nggak hafal sih karena nggak mungkin ngapalin, ada puluhan ribu kode itu. Jadi tinggal googling aja, masukin. Nanti dari situ, misalnya keripik, dari keripik ini tadi kita perlu izin apa nih? Oh, ternyata kalau keripik ini kita perlu izin PIRT, produk industri rumah tangga pangan. Nah, kita ajukanlah produk PIRT ini tadi. By system juga, Mbak. Enaknya juga. By system semua, by OSS tadi, ajukan. Selesai, kita bisa jualan produk kita. Nah, tapi ada syarat kan, tetap kan, syaratnya adalah kan PIRT ini kan dikeluarkan oleh pemerintah dari kepala daerah melalui dinas kesehatan, itunya untuk meriksanya. Nanti mereka akan ngelihat apakah benar kita ini sudah sudah mapan atau sudah benar-benar kita melaksanakan produk kita. Nah, caranya adalah pertama akan dilihat dari pemerintah, kita ini sudah punya pelatihan belum, sertifikat pelatihan untuk PKP, untuk PK itu penyuluhan keamanan pangannya. Karena itu kan salah satu syarat buat PIRT nantinya. Walaupun PIRT-nya udah jadi, si pelaku usaha tetap wajib ikut itu. Kenapa wajib ikut itu? Jangan sampai gini, Mbak, nanti produknya ternyata di sisi kesehatannya di dapurnya nggak bagus, gitu loh. Mungkin dia ngeletakin, misalnya dia buat keripik tadi ya, dia taruh baskomnya di bawah, terus ada kucing main-main jilat-jilatin. Ya kan kita kan nggak tahu, karena di rumah tangga kan. Steril lagi. Nah, harus diajarin nanti. Nah, di situ di pelatihan itu di steril. Nah, terus memang pelatihan ini sayangnya kan untuk pelatihan ini karena sifatnya sertifikasi, ini belum ada free dari pemerintah. Ada free dari pemerintah tapi tidak banyak dalam 1 tahun. Paling sekitar 50 atau 100 atau 200 orang, saya nggak tahu, dalam 1 tahun pelatihan itu yang diselenggarakan pemerintah. Nah, untuk dapetin sertifikat itu. Nah, kami, dan itu enaknya juga pelatihan itu sebenarnya swasta boleh. Kami asosiasi udah puluhan kali menjalankan pelatihan menggelar itu, Pak ya? Tapi berbayar, Mbak. Karena kan kami harus bayar narasumber, karena kami harus bayar tempat. Kalau pemerintah kan pakai APBD, jadi peserta bisa gratis. Iya. Kalau yang berkenaan sama yang ikut pelatihan ini, yang memang benar-benar pelaku UMKM setelah mengurus NIB, atau memang yang belum, Pak ya? Kalau bisa dia memang yang sudah ngurus NIB, kalau bisa, tapi tidak wajib. Jadi NIB itu tidak syarat wajibnya, cuman syarat wajibnya dia buat PIRT harus ada NIB kan. Nah, jadi kalau dia usaha keripiknya tadi mau berizin lengkap dan bagus, itulah tadi dia ikut pelatihan. Kami juga ingin menjalankan pelatihan ini, tapi ya karena kalau memang ada sponsor kita bisa gratisin. Tapi kalau misalnya nggak ada sponsor, kan narasumber kita bayar. Tempat kita bayar, nggak mungkin. Terus panitianya juga kan, ya nggak mungkin panitia juga nggak dibayar. Jadi makanya kami kadang-kadang sistemnya tanggung renteng, Mbak. Kami hitung biayanya, tapi kami tidak cari untung. Kami hitung biayanya. Oh, biaya ini butuh sekian, kami adakan. Nanti ada misalnya ada support ya dari masyarakat langsung yang mensponsor, kita enak, kita bisa